Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan isi makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Etika dan Moral. Nama saya Purwati sebagai moderator dan sebagai penyaji pertama. Penyaji kedua atas nama Ripka Paulina, penyaji ketiga atas nama Putri Yuniati Hutasuhud. Langsung saja dengan saya penyaji pertama, yaitu A. Pengertian etika. Pengertian etika seringkali disebut dengan kata etik atau ethics. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin yaitu ethikos atau kebiasaan. Etika adalah satu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang mana dapat dinilai dengan baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, atau seringkali disebut dengan ilmu normatif. B. Pengertian moral dan moralitas. Moral yaitu pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab, atau ajaran yang baik dan buruk, perbuatan dan kelakuan atau akhlak. Moralitas berasal dari kata dasar moral, berasal dari kata mos yang berarti kebiasaan. Kata mores yaitu kesusilaan dari mos atau mores. Moral juga sering disebut dengan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, akhlak budi pekerti. Selanjutnya, saya persilakan kepada penyaji kedua dan penyaji ketiga. Nama saya Ripka Paulina Manalu, NPM 18050031. Saya akan melanjutkan presentasi kami yang berjudul Konsep Dasar Etika dan Moral. C. Peranan dan manfaat etika. Etika memiliki peranan diantaranya yaitu yang pertama, dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. 2. Menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. 3. Etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. 4. Etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. 5. Etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik dalam masyarakat. Beberapa manfaat etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Yang keempat, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Manfaat etika menurut Ketut Rinjin tahun 2004 melalui Sejafri Mangkuprawira tahun 2006, yaitu yang pertama, manusia hidup dalam jajaran norma moral, religius, hukum, kesopanan, dan adat istiadat. Yang kedua, permainan. Oleh karena itu, manusia harus siap mengorbankan sedikit kebebasannya. Yang ketiga, norma moral memberikan kebebasan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawab. Yang keempat, sekalipun sudah ada norma hukum, etika tetap diperlukan karena norma hukum tidak menjangkau wilayah abu-abu. Norma hukum cepat ketinggalan zaman, sehingga sering terdapat celah-celah hukum. Norma hukum sering tidak mampu mendeteksi dampak secara etis di kemudian hari. Etika mempersyaratkan pemahaman dan kepedulian tentang kejujuran, keadilan, dan prosedur yang wajar terhadap manusia dan masyarakat. Asas legalitas harus tunduk pada asas moralitas. 5. Manfaat etika adalah mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Nama saya Putri Yuniati Hutasuhud, NPM 18050029. Saya akan melanjutkan presentasi makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Etika dan Moral. D. Kesadaran moral. Kesadaran moral tidak selalu ada pada manusia. Ada waktunya manusia tidak sadar akan tindakannya. Contohnya, ketika ia masih kecil. Manusia dilahirkan sudah memiliki daya-daya, walaupun ada akan tetapi tidak dapat digunakan. Contohnya,
daya pengeluaran pikiran, daya pengadaan keputusan, dan daya untuk mengetahui yang sebenarnya. Untuk menjalankan daya-daya ini, maka manusia memerlukan pertolongan orang lain, misalnya melalui pendidikan yang berupa teladan, penyuluhan, dan bimbingan untuk memunculkan suatu kesadaran. Teori etika normatif adalah studi tentang perilaku etis dan merupakan cabang dari etika filosofis yang memiliki pertanyaan yang muncul mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam arti moral. Teori deontologis adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan yang berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Teori teologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada suatu tujuan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.